Dulu sih bokap nyokap sih kaya. Bokap nyokap kaya, cuman bangkrut. Bokap gila judi. Oh. Bokap gila judi, suka ke Makau. Bukan kebutuhan AdSense aja, tapi kebutuhan kenaikan subscriber. Oh, bagus. Ini sebenarnya gua kan Dennis pembela kebenaran dan keadilan sekarang. Ay, sedang. Dan menurut gua dukun juga tuti. Ah, Gitu. apa tuh? Tukang tipu. Bagus. Gue dihujat sama satu Indonesia. Ya, Sampai ya. 14 akun Instagram gue hilang. Dennis Karyesa. Dari awal seneng bunga. Enggak juga, saya senang dagang. Oh, seneng dagang. Hobi dagang. Ah. Jadi tuh awalnya tuh dulu pas susah, dulu sih bokap nyokap sih kaya. Bokap nyokap kaya, cuman bangkrut. Bokap gila judi. Oh. Bokap gila judi, suka ke Makau gitu-gitu. Oh, ke Makau. MBS waktu itu belum zaman ya? MBS waktu itu belum ada. Belum zaman, masih di Makau ya. Masih di Makau, hobi. Nah, Tiap weekend ke sono atau kadang-kadang trip sebulan atau dia udah kayak Bang Toib, nggak pulang-pulang di Oh, nggak Makau. pulang-pulang. Iya, pulang-pulang nggak jadiin rumah. Aduh. Jual rumah. Jual rumah. Jual rumah. Terus gitu kebetulan dia mungkin ada sakit jantung. Ah. Sakit jantung. Syok kali ya, kalahnya terlalu banyak kayaknya. Habis itu ya udah, aku saat itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Ya udah, nggak sekolah, putus sekolah. Oh iya. Putus sekolah. Karena nggak bisa bayar sekolahnya. Nggak bisa bayar. Orang Oh. kan rumahnya dijual. Terus itu apa yang kalian lakukan? Kontrak. Dari kaya ya jadi bokeh, tapi sekarang udah kaya lagi. Sedap. Namanya juga hidup. Roda itu berputar. Bener. Jadi saat kamu bangkrut jangan sedih, bisa kaya lagi kok. Contohnya Amin. gue. Amin. Iya, benar. Terus itu si bunga online itu dari mana jalannya? Jadi awalnya itu aku kan jual pas aku putus sekolah, bingung tuh ya mau ngapain kan. Ya. Aku orangnya nggak bisa diem dari dulu. Ah. Terus kebenaran dulu kan aku suka bergaul, hobi dugem, hobi nongkrong. Bagus, itu patut dilestarikan. Lah itu saya tahu koneksi aku tuh dapat dari situ semua. Bener. Tidak selamanya nongkrong itu buang-buang duit doang. Enggak, aku nongkrong mah dapat duit. Iya. Setiap cowok yang mau kenalan sama aku harus beli bunga dulu. Ah, Kalau kamu nggak dapat nomor gituin. handphone, iya. Ah. Gitu. Terus dia gitu kalau Bentar. Dugemnya di mana? Apa? Dugemnya di mana? Dugemnya di mana? Ya, dugem tempat orang kaya lah biar dibeli bunganya. Oh, iya di mana? Kalau dulu zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu mah masih Bofis. Zaman-zaman dulu. Iya. Oh, jauh juga emang rumah di selatan? Dulu pas bokeh di Sunter, sekarang udah di Sanopati. Ah, sedap. Ale top. Iya beneran, kotokan rumah gua tuh ya. Iya, Dari iya. rumah Haritanu, belok kiri, ada sekeke, terus dari gitu belok kanan. Nah itu rumah gue. Oh, dekat Iya, nembus ke patokannya Blok rumah, S. Iya, bukan Blok S sih. Komplek Haritanu. Komplek Haritanu. Dia bukan di rumah di Cikajang ya? Itu. Iya kan? Iya, itu Senopati. Seberangnya gue. Iya, kan kalau dilurusin ke sono kan ntar ke dekat Blok S kalau enggak. Lurus masuk ini komplek masuknya. Oh, gitu. Tahu. Rumah Tahu di situ. kan? Paham dong. Paham, ada Iya. gado-gado enak di situ. Gado-gado iya enak Ya, enak kan banget. yang dekat dokter gigi tuh. Kok dokter gigi? Terus? THT. THT ya. Iya. Lu sering ke THT situ ya? Enggak. Oh, Ke depannya. gue kira lu ada masalah telinga, Nggak hidung, ada. tenggorokan. Saya THT-nya telinga hidung tai. Tapi masih bagus kalau lu perginya sakit ke THT daripada ke dukun. Aduh. Ya, benar. Aduh. Ini bahasan. Aduh. Sebentar ya. Handphone saya bunyi nih. Ini jamnya saya makan. Jangan bisa makan. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Saya mau hilang dulu. Biar kayak teman-temannya. Nah, ini dia saudara super besar 10. Waktunya makan. Tapi sebelum makan, ini dulu dong. Untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk diri saya. Kita semprot dulu hand sanitizer. Nah. Wangi. Tapi masih kalah sama wangi ayamnya KFC. Nggak jadi makan. Nih, ini super besar 10 ya, sobat gue, aku kasih tahu ya. Ini adalah paket KFC yang lagi ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat Indonesia, ya, karena dalamnya itu terdiri dari 1 spicy chili don dengan telur, lalu juga ada 1 piece ayam dan juga ada 1 Coca-Cola. Kita coba deh. Ini adalah spicy chili don.
Masih hangat, ada nasinya, ada potongan-potongan ayamnya, ada telurnya, dan ada bubuk cabenya buat kalian yang senang-senang banget pedas sampai makannya Nah, ini kalian cocok ini makan ini. Kita coba. Loh, kok kok enak ya? Kok kesannya jadi kayak kelaparan banget ya? Padahal tadi niatnya cuma ngeganjel doang nih. Saking enaknya jadi lapar banget nih jadinya makannya. Ini ada ayamnya. Biasanya gue kalau makan ini tuh, nah, disuir lagi ke sini. Enak, rasa hand sanitizer. Nih, baru digabung lagi ke sini ayam yang tadi. Mantep ini, jadi double rasa ayamnya nih. Aduk-aduk dulu biar makin bercampur dengan bumbu spicy don tadi. Tapi teman-teman, para sobat gue, inilah hebatnya aku. Aku ini beruntung karena kenapa? Sebelum mulai syuting ini tadi sudah memesan ini melalui aplikasi KFC-ku. Aku pesen super besar 10. Jadi waktu makan dengan waktu break semuanya tepat waktu karena pesan lewat aplikasi KFC-ku. Pokoknya makasih banyak ini ya. KFC sudah menjadi penyelamat perutku dan penyelamat hidupku. Ya, yuk bisa yuk. Aku makan lagi ya. KFC super besar 10. Terbaik. Ting, udah balik lagi saya. Kemana aja tadi? Oh, nyari duit. Saya nyari duit tadi. Kaget gue hilang. Iya, nyari duit. Gue nyari duitnya gitu. Ting, ting. Balik lagi udah dapet duitnya. Jadi lu nyari duit apa nyari pangsit? Enggak. Nyari duit tadi katanya mau makan. Oh, pangsitnya diganti W boleh? Boleh? Wangsit. Iya. Untung gak pakai lilin lu sekalian. Enggak dong. Tapi yang mau berkaitan dengan yang tadi Denis bilang adalah kan bisa dilihat lah kontennya sekarang agak sering ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan dari asosiasi dukun ya. Kalau kantor gue sangka temenan, lu ngomong yang bener dong. Loh, bukan rekan, itu bintang tamu. Oh, bintang tamu. Oh, temenan mah enggak. Kalau bintang tamu itu bukan berarti teman. Kalau teman itu kan ya sering kontekan, sering WA. Oh, ini berarti hanya kebutuhan AdSense saja? Bukan kebutuhan AdSense saja. Tapi kebutuhan kenaikan subscriber. Oh, bagus. Bagus. Enggak juga. Nah, berarti enggak juga. Karena gue kan ini sebenarnya, gue kan Denis pembela kebenaran dan keadilan sekarang. Sedap. Nah, gue sebagai pembela kebenaran dan keadilan ini dong menampung dan membela yang benar. Nah, terjadilah masalah perdukunan ini. Dan menurut gua dukun juga tuti. Gitu. Apa tuh? Tukang tipu. Bagus. Kenapa seorang Denis bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena menurut gua dukun itu kalau dukun itu dia tuti lah. Dia bilang dia bisa mengobati orang dengan santet. Dia bisa mengobati orang santet, tapi dia atraksi tuh apa segala macam, gini. Nah terus begitu keluar keris dari kepalanya apa segala macam. Itu kan trik. Itu nipu. Menurut Denis. Pasti nipu. Oh pasti nipu. Lu percaya emang? Yang karena belum lihat, jadi nggak bisa menyimpulkan karena belum pernah lihat langsung. Pakai mata kepala sendiri. Terus ada juga yang bilang katanya dukun anti kebal. Oh, tekbal. Jadi kebal diapa-apain nggak dibeset, nggak luka. Kebal gitu. tembak, kebal jarum. Oke. Nah, gue suku sama gue kan pembuktian kan. Nah, pembuktian dia gitu. Iya, ditusuk sih emang ditusuk. Tapi jarumnya dibengkokinnya pakai jempol. Gitu. Kan gue pakein di rumah gue kameranya 360 derajat. Oh, jadi kelihatan tuh dibengkokin. Iya, langsung gue buletin gitu. Mirip-mirip sulap jadi ya sebenarnya ya. Sebenarnya
kemampuan mereka itu harusnya tidak dipakai untuk menjadi dukun, tapi mereka bisa jadi pesulap. Iya sih. Kalau ya kan? pesulap itu halal. Bener. Orang juga tahu itu bohong, tapi Iya. kan orang menikmati juga. Iya, Dan karena orang dari juga, awal bilang kita show nih, pertunjukan. ini pertunjukan, dan Ah. orang menikmati, orang senang, Oh, gitu. iya kan? Iya, Bener iya. dong. Iya, Nah, iya. kecuali kalau misalkan kalau dukun ini gini ngomong, ini dipakai untuk menyembuhkan lu, gini-gini segala macam, nanti lu bisa sembuh. Itu nipu bukan? Padahal yang dilakukan trik. Nah, berkaitan dengan statement Dennis soal ini, berarti Dennis satu gerbong atau satu pendapat dengan pesulap merah? Ya, sependapat. Sependapat. Dah, ketika apa yang dia lakukan kemarin berarti lu dukung lah, maksudnya untuk Gue gak dukung, ngapain gue dukung dia? Gue mah dukung diri gue sendiri. iya, maksudnya ketika dia membongkar semua ini, yang dia bilang itu trik, itu bohong gitu. Lu juga mengiyakannya berarti ya? Gue gak dukung dia, tapi ya menurut gue dia benar. Emang kenapa lu kok gak dukung dia? Karena gue kalau berantem gue senengnya sendiri, karena gue singa bukan domba. Oh, sedap. Gak mau gue dikubu-kubuin sama orang gitu. Oh iya iya. Bukan, masih bukan mengkubu-kubuin. Berarti standing pointnya sama nih dengan pesulap merah nih. Iya sama. Sama-sama di kubu yang tidak percaya. Bunga kubu. Iya, gue percaya dia intinya. Iya. Dia benar. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan ada dukun pijet. Oke. Kalau dukun pijet gue masih percaya. Karena emang ada penyakit beberapa kayak pegel-pegel dipijat kan sembuh. Bener. Nah, ada pengobatan herbal. Ya. Gue percaya. Akupuntur. Gue percaya. Pengobatan. Tapi kalau yang dukun yang mengobati santet dengan cara yang atraksi-atraksi gitu, ada juga yang masukin jin ke botol. Sebenarnya mereka itu atraksi, tapi nggak apa-apa kalau ngomong atraksi, jangan ngomong jadiin pengobatan. Dan lu tahu harganya mereka berapa? Berapa? Bisa mencapai 20 juta. Per dateng? Iya, nggak per datang. Jadi mereka ada kelas-kelasnya. Dan kelas gimana maksudnya? Platinum biasa gitu sih, gimana? Iya, kayak gue ke dokter kurus. Bedanya apa emang? Jadi gini, kita ngomongin yang murah dulu ya. Oke. Yang murah ya, yang murah. Karena ada beberapa, karena ada juga dukun-dukun yang di Jakarta Selatan. Ini kita ngomongin dukun-dukun yang di kampung dulu ya. Oke. Yang di kampung ini. Jadi dia dukun ini bilang konsul, biaya konsulnya itu yang gue ingat ya, yang gue ingat kemarin biaya konsulnya itu 1 juta. Konsul. Ngobrol doang. Konsul. Selama? Konsul 1 juta. Sejam atau 30 menit atau berapa durasi ngobrol? Konsul gue ngerti sekonsul berapa lama gue lupa. Oh, mirip-mirip lawyer lagi konsultasi ya. Iya. Nah, mendingan dukun sih, kadang-kadang lawyer nggak konsul aja disuruh bayar kadang-kadang. Contohnya oknum seperti Rahman gitu kan. Ya. Terus udah gitu lanjut dukun. Ya, dukun. Nah, terus udah gitu si dukun ini kan pertama dia buka harga gini, misalkan konsul 1 juta. Terus udah gitu dia misalkan kalau sakit diobatin. Diobatinnya herbal. Disuruh mandi. Kalau yang masih herbal itu gue masih mending lah ya. Masih oke. Itu harganya kalau nggak salah 2 juta. Nah, terus ada lagi kalau misalkan ada lagi yang namanya yang ketiga itu penanganan khusus. Penanganan khusus itu istilah kata nih ya. Istilah kata ente kadang-kadang. Istilah kata nih ya. Istilah kata jika kalau itu yang ketiga penanganan khusus itu berarti ada santet atau ada goib segala macam. Oh, itulah kategori penanganan khusus. Penanganan khusus dan itu harganya bisa 5 sampai 15 juta. Bentar. Sampai di taraf yang tadi datang konsul terus ditanganin yang penyakit biasa, berarti dia total udah 3 juta kali ya? Iya. 1 juta konsul. Iya. Pakai BPJS kayaknya nggak segitunya biayanya kalau dia sakit ya. Kayaknya kalau dukun nggak terima BPJS deh. Kalau dia ke rumah sakit pakai BPJS kan. Makanya gue bingung. Nah, yang gue sangat sayangkan kenapa ini gue lanjutkan terus. Menurut gue orang Indonesia ini harus diberitahu kalau sakit tuh ke dokter, bukan ke dukun. Oke. Dokter itu belajar bertahun-tahun untuk menyembuhkan. Jadi dia tahu mana pasti yang sakitnya apa segala macam. Adanya ronsen, adanya MRI. Nah, ke dukun tuh ngapain? Digaba-gaba, jong, jabahong, gitu. Terus tahu sakit. Tahu dari mana loh? Iya kan? Tapi ada yang pernah lihat nggak di sini dukun berobat? Gue tanya sama dukunnya. Dukun, lu kalau sakit kemana? Ke dokter nggak? Dokter juga. Gue jadi bingung ya kan? Iya kan? Iya nggak? Iya. Berarti mendingan kemana? Lu pilih ke dukun apa ke dokter? Mending saya sehat sih. Iya, tapi kalau sakit, jika kalau ya ke dokter lah. Ke dokter lah. Iya dong. Mungkin
pada masa itu, sebelum zaman kemerdekaan atau kapanpun itu, jadi masa-masa kerajaan, mungkin rumah sakit dan dokter belum ada tenaga medis. Mungkin hanya ada orang-orang yang diberkati yang tahu sendi-sendi atau apa-apa gitu. Mungkin ya. Orang pintar. Bukan orang pintar ya, itu namanya bukan dukun dong, tabib. Ya tabib gitulah kali dulunya. Tabib. Tapi itu pun kan zaman dulu banget ketika belum ditemukan teknologi-teknologi begitu. Dan itu kan menggunakan doa. Kenapa jadinya malah mau collab bernyanyi yang ada di video klip itu, dan musiknya bukan musik, sorry, video klipnya konsepnya tentang kayak dukun-dukunan gitu juga kan? Istilah kata. Jadi gini loh, Jindan itu kan dihujat. Jindan. Lupa ya namanya. Pura-pura inget deh. Jindan Jun. Jindan, oke. Jadi dia itu pertama kenal sama gue, dia datang dengan Persatuan Dukun Indonesia. Oke. Persatuan Dukun Indonesia. Gue kira dukun tadinya. Taunya? Bukan. Lah dia siapanya si Persatuan Dukun ini? Ya diajak. Nah sekali lagi, dulu kan si Jindan ini kan datang, gue kira dia dukun, ternyata bukan. Nah terus dia dihujat tuh sama satu Indonesia, karena itu dia yang gue suruh dia pembuktian jago pentol yang dia nggak bisa, iya kan? Ya karena emang itu trik. Nah terus begitu, kalau menurut gue, kenapa gue mau collab sama dia dan gue mau bantuin dia? Gue mau ngajak dia kayak entertain, gue mau bantuin dia, tolongin dia. Kenapa? Karena menurut gue dia adalah salah satu orang korban pencucian otak dari dukun. Pencucian otak itu ada. Ada memang. Pencucian otak itu ada, di brainwash dia. Jadi dia belajar yang menurut dia guru atau segala macam. Tetap kayak dicuci gitu otaknya gitu. Karena sebenarnya di balik kamera dia itu normal. Manusia normal, dan menurut gue yang dia ngomong, apa yang dia ngomong depan kamera, apa segala macem kayak dia ngajarin. Berarti pembawaan dia kalau ada di depan kamera itu terkonsep dengan berbeda kalau dia sehari-hari tanpa kamera. Beda. Tapi otaknya juga agak-agak kecuci gitu. Kecuci kayak ngomongin jin lah, kasih makan jin lah, apa gitu. Dan dia kan sebagai dia ini sayang sama gurunya. Gurunya ini dukun. Gurunya dukun, dia sayang sama gurunya. Jadi menurut gue ya otaknya kecuci lah. Umur 20 tahun, orang tuanya udah gak ada. Dia yatim piatu. Terus begitu dia ketemu sama dukun ini sebagai gurunya. Gue gak menghina gurunya ya, oke juga. Menghina juga sih. Sebenarnya gurunya ya karena gue gak percaya dukun. Mana ada sih orang bisa masukin jin ke botol gitu aja deh. Kenapa gue bisa baik sama gurunya kemarin pas ke podcast gue? Karena gue ngeliat si Jindan. Kalau gak pasti gue katain juga. Karena gue cijin, dan gue dari situ gue lihat mereka ngobrol. Ya gue perhatiin, ini orang kasihan. Jindan ini adalah anak bangsa, salah satu anak bangsa yang menurut gue masih bisa, patut diselamatin. Ini korban pencucian otak ini asli. Terus berarti dia sampai sekarang ini masih tergabung dalam, atau dia udah cabut ngikutin kata-kata lu atau gimana? Gue udah bilang, gue bakal bantu lu, gue support lu, asal lu keluar dari dunia perdukunan. Lu sekali lagi masuk ke dunia perdukunan atau deket-deket lagi, ya gue tendang lo. Kalau gue ngomongnya belak-belakan, mendingan gue ngomong belak-belakan kan. Emang kasihan. Karena menurut gue dia bisa jadi lebih oke. Harusnya. Iya, gue aja bisa, gue aja dari susah bisa. Gue kan lahir kan dari hujatan. Betul. Gue dihujat sama satu Indonesia, sampai 14 akun Instagram gue hilang. 14 akun. Banyak banget. Iya, dulu tuh berarti sampai di band bikin. Iya, di band bikin. Lu kenapa seniat itu bikin Instagram? Ya karena kan ya gue pengusaha lah. Gue kan punya toko bunga apa segala macam, promoin dari itu. Ya tapi kan bisa ya sebenarnya promo toko bunga ini nggak usah pakai nama lu, karena kenapa orang netizen sampai tahu? Ya kan gue laku, banyak yang mau endorse gue. Iyalah, harus lah. Waktu kalau kita tarik dulu, ada nggak sih awal-awal lu yang bisa bikin hal sampai lu tuh depresi banget? Gak ada ya. Gue lihat secuek itu dari dulu, lihat bokap bangkrut, main judi, gadein rumah, sesantai itu. Gue ngeliat secuek sih, santai. Karena mungkin dari kecil ya, gue ngeliat itu kali ya. Jadi gue udah terbiasa. Oke. Terus kalau hujatan, maksud tuh ada nggak yang bikin gue sakit hati? Nggak ada hujatan gue mah, gue ketawain semua. Lu mau lihat nggak contoh hujatan gue? Udah pernah lihat? Enggak, yang ini lu pasti ngakak. Kenapa yang ini pasti ngakak? Handphone aku dong, handphone. Hujatan gue tuh parah banget. Makanya semuanya gue ketawain.
Gitu. Tiap pagi dikatain lonte. Ya kenapa gue mesti marah? Orang gue tukang bunga. Katanya kan semua juga Bukan tahu. gue gitu ya. Bukan gue ya, jadi gue ketawa. Iya, Tapi iya. kan banyak orang yang sakit hati. Gue juga ngajarin jangan. Karena mereka sebenarnya yang ngehujat itu, orang yang ngehujat kita itu, mereka tuh gak kenal sama kita. Mereka juga gak niat mau ngatain kita. Iya kan? Tapi gue pernah baca sih soal begitu-begitu, pernah baca. Kenapa baca di mana? Gue lupa ya, di Instagram kayaknya deh. Kenapa kapal itu bisa tenggelam? Karena air di sekelilingnya masuk ke kapalnya. Iya. Kalau airnya nggak masuk, dia tenang-tenang aja. Betul. Akan tetap mengapung. Begitu juga dengan omongan orang. Kalau Betul. omongan orang biarin aja. Kalau nggak masuk mah ya santai aja. Tapi kalau masuk, itulah yang bikin orang itu jadi depresi, Betul. sedih, merasa bersalah gitu. Dan ingat, kalian juga harus ingat, nggak ada yang bisa menjatuhkan lo satu orang pun kecuali mental lo sendiri. Gitu, prinsip gue. Gue mau kasih hujatan terlucu gue. Kenapa? Komennya ngomong gini, suaranya bagus. Suaranya bagus, suara gue. Suaranya bagus, layak diberi apresiasi dan hantaman benda tumpul di beberapa wajah. Ya kalau itu mah masih kocak lah, itu hitungannya kocak itu. Lucu dong. Tapi kalau ditanya Dennis dengan segala bentuk modal usahanya yang sudah sejauh ini, berbagai jenis bisnis yang didalami dan juga cara menghandle sosial medianya juga sudah tahu trik-triknya. Ini kalau ditanya umur 50 tahun, ketika kamu nanti umur 50 tahun. Maksud tuh gue kayak umur 50 tahun. Enggak Mukanya. dong, enggak gitu dong. Kan tadi ditanya. Oh gitu, sorry, gue sensitif. Sorry, sensitif. Kamu sensitif. Iya. Jangan sensitif banget. Nggak Ya. bisa. Soalnya bawahnya pengen berantem. Ah, Soalnya kalau berantem dapat duit. oh, belum berani. Ikutan itu aja, Sayap Suci Sport yang main tinju. Udah ditawarin. Oh, tapi sayap sucinya udah gak ada. ya, Sayap Sucinya udah KO ya. Sayap sucinya udah gak ada. Belum juga itu udah padahal ditawarin. Capek Tadinya deh. mau. Tadinya udah mau. Udah mau. Lawan siapa? DP lah. Tahu tuh DP-nya berani apa kagak sama gue. Waduh. Tadi kameranya single aja ke beliau kan? Gak usah ada master-masternya ya. Gak usah ada master-masternya, single aja ya ke situ ya, cover langsung ke situ ya. Jadi kalaupun rame nanti di TikTok dia aja. Karena dia mau kan rame di TikTok, seneng kan? Nggak, kok seneng sih udah tiap hari emang gue rame. Tuh udah. Saya jangan ya. Masalahnya gue tuh gak pernah takut berantem sama orang karena gue gak pernah memulai. Oh. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi. DP. Kalau DP kalau si DP itu kalau DP dulu berantem sama gue gara-gara si DP nimbrung urusan gue masih Uya sama bininya. Single. Iya. Single dia ya. Masternya delete aja. Dennis, kalau umur kamu nanti sudah mencapai 50 tahun ataupun dari sekarang lah bisa dipikirkan, menurut seorang Dennis itu umur 50 tahun kehidupan ideal yang seperti apa sih? Yang pasti di 50 tahun itu gue udah punya gedung setidaknya 2. Karena gue mau jadi konglomerat. Bagus. Gedung berarti dalam artian ini Jakarta ya berarti ya? Ya kalau bisa di Dubai. Bagus. Namanya juga cita-cita setinggi langit. Bener. Masa setinggi langit jangan di Dubai dong. Iya. Di Dubai soalnya udah ada gedung yang menembus langit. Iya makanya pengen yang lebih tinggi lagi gitu. Iya. Terus Ya. idealnya? Terus udah gitu pengen punya suami yang kaya-kaya juga. Oke, bagus. Bagus. Realistis. Tapi bukan kaya doang. Percuma kaya kalau pelit. Iya kan? Yang kaya juga bukan bapaknya. Karena banyak terjadi di Jakarta yang kaya tuh bapaknya. Anaknya mah kagak megang duit, tapi gayanya serangit. Waduh. Banyak. Itu terjadi di Jakarta. Iya kan? Ya, cukup sampai sini dulu. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita kuis sampai halaman 227 ya. Oh ya, lu mau asesmen. Iya. Lu mau tes psikolog gue. Kalau begitu Dennis, semoga makin lancar usaha bunganya. Amin. YouTube-nya makin lancar juga, podcastnya dan tetap menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Betul. Amin. Tuh, para sobatku, berani amin. speak up yang benar seperti kakak ini, ya. Ya, ikutin kakak, aja. Dede. Hah? Dede. Ya kan banyak yang nonton Dede jadi kakak iya, dong. bener. Kalau banyak yang nonton Om, ini ada adik. Om Gadun. Kan Om nggak harus gadun dong. Om tuh pasangan dengan tante. Kenapa harus Om similar to gadun? Oh iya. Kalau Om similar to gadun, similar ke beliin apartemen, beliin iya, iPhone. Bener. Enggak. Emang kok gadun suka kasih iPhone ya? Kita mana tahan ya kan, dikasih lala begitu ya kan. Cus. Oke kalau begitu ya teman-teman sobatku, sampai jumpa di sini. Episode podcast kali ini jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di episode mendatang yang lebih